Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, ini adalah pertemuan kita yang pertama ya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 1. Semua Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 1, subbab 1 yaitu Al-Qur'an Kitabku. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada pertemuan kali ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus anak ibu kuasai setelah belajar materi ini. Yang pertama, membiasakan diri melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, memiliki sikap berani untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, menjelaskan Al-Quran dengan baik. Ayo anak-anak semua, coba amati gambar 1.1. Ya, gambar apa itu? Gambar orang sedang membaca Al-Quran. Berapa orang di sana yang terlihat? Ada 2 kan? Ya, satu yang laki-laki, satu yang perempuan. Yang laki-laki bernama Ahmad dan yang perempuan bernama Fatimah. Mereka sedang membaca Al-Quran seperti yang ibu pegang ini. Nah, anak-anak ibu di rumah juga punya kan Al-Quran seperti ini atau Al-Quran yang lain yang sudah biasa kita baca. Setelah anak ibu mengamati gambar 1.1 tadi, sudah terbayang ya kegiatan mereka. Nah, ibu sudah menyediakan lembaran kerja untuk kita hari ini, yaitu ada berupa kalimat pertanyaan yang anak ibu jawab. Kalimat pertanyaannya bagi yang belum bisa membaca, ibu bacakan ya. Ya, kalimat tanyanya adalah, coba ceritakan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang apa tadi yang terlihat di gambar? Paham ya maksudnya? Nah, setelah anak ibu mengerjakan LKPD yang tadi, nah tugas berikutnya adalah anak ibu mengamati gambar 1.2. Ya, gambar yang masih berkaitan tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat.
Kalau kita senang membaca Al-Quran, maka Allah pun akan senang dengan kita. Pada subbab 1 ini tentang Al-Quran kitabku, ada sikap yang harus anak ibu miliki, yaitu sikap gemar membaca Al-Quran. Nah, kita membaca Al-Quran tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah, di MDTA, atau di mana saja kita harus selalu membaca Al-Quran agar kita selalu disayang oleh Allah, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, coba anak ibu perhatikan gambar 1.3. Nah, di sana berapa orang yang terlihat? Nah, betul. Ada 4 orang siswa kelas 1 sedang duduk secara berkelompok untuk membahas sesuatu, yaitu mengenai tentang Al-Quran. Nah, nanti anak ibu akan ibu bagi berkelompok seperti yang terlihat pada gambar 1.3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sayang. Untuk tugas selanjutnya, anak ibu akan mengerjakan tugas yaitu dengan cara memberi centang atau checklist pada kolom B jika jawabannya benar, dan memberi centang atau checklist pada kolom S jika jawabannya salah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, ada beberapa hal sesuai dengan hasil diskusi kita tadi ya, yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci. Betul, kitab suci umat Islam. Nah, yang kedua, membaca Al-Quran itu kita mendapatkan banyak pahala. Dan kita juga insya Allah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa membaca Al-Quran tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, di lingkungan tempat kita tinggal juga bisa kita baca. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.